selamat baku dapa Pak Jer. Selamat sore, Bu Rini. Selamat berjumpa. Ya, tentunya apa kabar hari ini? Kita sudah lama tidak berjumpa. Jadi, apa kabar hari ini Pak Jer? Ya, kabar baik-baik saja, Bu. Meskipun memang dalam percakapan kita ya ada masalah yang ingin saya sampaikan seperti itu. Oh, seperti itu. Memang terlihat ada sedikit hambatan dari keceriaan Pak Jer hari ini bertemu dengan saya, tidak seperti biasanya. Pak Jer hari ini bertemu dengan saya tidak seperti biasanya. Bolehkah saya tahu apa maksud pertemuan kita ini Pak Jer, percakapan kita ini? Mungkin apa tujuannya sehingga kita bertemu di hari ini? Iya Bu, ini ya sekarang saya mengalami masalah dengan manajemen waktu saya sebagai seorang CGP. Saya itu tinggal di atau bekerja mengajar di daerah yang tidak terjangkau internet, dan sementara saya harus mengikuti guru penggerak. Di dalam program guru penggerak itu ada banyak sekali tugas-tugas yang harus saya selesaikan di LMS. Sementara daerah saya memang sama sekali tidak terjangkau internet, dan memang sekarang saya kesulitan untuk membagi waktu karena saya harus bertugas di sekolah, kemudian mencari tempat yang terjangkau internet yang jaraknya memang sangat jauh. Jadi memang jadi saya ya itu masalahnya, pokoknya seperti itu. Oh, dari penyampaian dari Pak Guru sini saya bisa merekam bahwa di sini Pak Guru dalam memanajemen waktu merasa kesulitan, yang kebetulan Pak Jerry sebagai mengikuti pendidikan calon guru penggerak yang mengharuskan membutuhkan jaringan dengan situasi kondisi dari tempat tugas Pak Jerry yang memang tidak ada internet sehingga Pak Jerry harus membutuhkan waktu untuk mengatasi masalah ataupun mengisi tugas-tugas yang secara online ya, begitu Pak Jer. Nah, dari iya memang seperti itu. Iya, dari permasalahan yang dialami oleh Pak Jer ini, kira-kira apa harapan ataupun ideal yang Pak Jerry harapkan itu maunya seperti apa begitu? Dari Iya memang seperti itu. Iya, dari permasalahan yang dialami oleh Pak Jer ini, kira-kira apa harapan ataupun ideal yang Pak Jerry harapkan itu maunya seperti apa begitu? Iya Bu Rini, jadi begini, saya sebenarnya saya begitu bersemangat, saya sangat antusias, luar biasa, ada banyak sekali ilmu, banyak sekali hal-hal baru yang bisa saya temukan dalam program ini. Akan tetapi itu masalahnya kan, saya tinggal di tempat yang tidak ada jaringan. Jadi kemudian saya harus turun lagi ke tempat yang ada jaringan, baru kembali lagi. Kemudian saya turun lagi besoknya, sekolah turun lagi ke tempat yang ada jaringan, kembali lagi. Karena begini Bu ya, jadi kami itu di program pendidikan guru penggerak, kami ada LMS yang harus kami isi. Jadi ada beberapa alur di situ, dan yang saya mengalami
kesulitan itu di alur yang mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Karena berselancar di LMS itu, di eksplorasi konsep itu, dengan setiap tahapan itu harus diisi dan harus dipahami. Nah, jadi ketika saya ada di tempat yang tidak ada jaringan, saya harus saya harus melaksanakan tugas sebagaimana guru yang lain. Jadi on the job learning. Jadi saya harus bekerja sebagai guru, mengajar. Kemudian pulang dari mengajar itu, saya harus ke tempat yang ada jaringan untuk mengisi LMS eksplorasi konsep, dan jaraknya itu memang sangat jauh. Dan kemudian saya kembali lagi. Kemudian saya besoknya setelah mengajar saya keluar lagi. Jadi begini Bu, kalau misalnya yang saya inginkan itu bagaimana saya lebih rileks ya. Jadi bisa ada waktu. Jadi bagaimana supaya saya tidak dikejar-kejar waktu begitu. Harus ingat, wah saya belum melaksanakan tugas apapun. Tetapi pun kalau setiap hari saya harus turun balik, wah itu membutuhkan sekali biaya, membutuhkan sekali waktu dan ya tenaga seperti itu. Jadi yang saya inginkan itu bagaimana saya bisa mendapatkan solusi supaya artinya saya bisa mengatur waktu dengan baik, bisa belajar dengan baik tanpa harus memikirkan yang di kelas, tanpa harus memikirkan guru penggerak. Jadi semua berjalan lancar-lancar. Seperti itu mau saya, Bu. Ya, setelah saya mendengar gambaran ataupun ungkapan masalahnya dari Pak Jer ini, saya melihat memang Bapak begitu semangat mengikuti program guru penggerak ini, tetapi karena kendala itu yang membuat Bapak seringkali merasa bagaimana harus melakukan itu, padahal semangat untuk mengikutinya luar biasa semangat, tetapi dihalangi dengan kendala demikian ya, begitu ya Pak, yang harus ke sana kemari mencari jaringan ya begitu Pak. Tentunya Bapak mengharapkan untuk lebih rileks, lebih tenang ketika mengisi LMS, dalam hal ini mulai dari diri dan eksplorasi konsep yang harus memakan waktu. Nah, dari gambaran ataupun yang telah diceritakan Pak Jerry tadi, di sini selama yang Bapak lakukan saat pendidikan guru penggerak ini, kira-kira hal-hal apa yang sejauh ini sudah pernah Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Apa sejauh ini apa yang Bapak pernah lakukan? Oke, baik Bu. Jadi sedikit bercerita. Memang ketika di awal itu di paket modul 1 kalau tidak salah itu, memang di desa itu ada tersedia wifi. Namun karena kontraknya sudah berakhir, jadi tidak ada lagi. Jadi ketika paket modul 1 itu, saya mengisi eksplorasi konsep, mulai dari diri, eksplorasi konsep di situ. Kan kalau tugas DK, tugas ruang kolaborasi itu biasanya di akhir pekan. Jadi tetap saya pulang, saya ada di tempat jaringan. Tapi kalau untuk mulai dari diri dan eksplorasi konsep itu memang ada di masa-masa saya memang harus mengajar. Jadi ketika ada wifi saya terbantu ya. Jadi saya mengisi eksplorasi konsep di situ. Tapi mulai dari saat memasuki paket modul 2, wifi di desa itu hilang ya, sudah terputus kontraknya, dan ya saya mendapat masalah itu. Jadi seperti itu. Ya, jadi yang selama ini sudah pernah Pak Jerry lakukan, yaitu ada wifi di desa itu. Tetapi saat ini wifi yang ada di desa itu sudah tidak ada lagi. Ya, kalau dulunya Pak Jer memakai wifi merasa tidak terkendala ya, karena ada menggunakan wifi. Nah, saat ini sudah tidak ada lagi. Yang kira-kira rencana apa yang akan Pak Jerry lakukan untuk mengisi ataupun
berselancar dengan LMS, amat terlebih mulai dari diri dan eksplorasi konsep ini ya. Jadi kira-kira ada rencana apa yang nantinya Pak Jerry lakukan? Oke, jadi sebetulnya itu yang ingin saya carikan solusinya. Tapi ya memang Bu, dengan keadaan saya apa ya? Ya jadi ya mungkin saya bisa lakukan ini. Mungkin saya bisa ketika saya ada di tempat jaringan, mungkin saya bisa men-screenshot ke ini layar tampilan mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Karena memang Bu begini, di modul saya sudah ada modul yang di download, tetapi kan di situ memang sama materinya, tetapi kan di LMS beda, ada tahapan-tahapannya di situ. Jadi kalau saya cuma mempelajari modul tanpa mengisi tahapan-tahapan yang di LMS itu tidak bisa ya. Jadi mungkin yang saya bisa lakukan, saya akan men-screenshot setiap tampilan di LMS itu di bagian mulai dari dan eksplorasi konsep. Dan mungkin ketika saya berada di tempat saya bekerja, di tempat yang tidak ada jaringan, mungkin saya mulai mengisi lewat modul. Mungkin saya bisa mengisinya di Microsoft Word dulu, ya. Kemudian saya turun kalau ketika selesai, saya menyiapkan satu waktu, saya turun ke tempat jaringan, kemudian ya, karena saya sudah mengisinya, tinggal di copy paste ke LMS bolak-balik. Jadi mungkin itu yang bisa saya lakukan, mungkin seperti itu. Ya, jadi Pak Jer sudah memiliki rencana bahwa akan ambil satu waktu dikala ada waktu untuk mencari tempat yang ada jaringan, men-screenshot tugas-tugas, nanti disalin ke modul, kan begitu, secara offline, diisi secara offline hasil yang di screenshot, dan nanti lagi waktu dari Pak Jerry untuk cari jaringan baru mengisi secara offline, tinggal mengcopy yang sudah diisi lewat offline. Ya, begitu ya Pak Jer. Nah, memang luar biasa sekali, memang butuh perjuangan sekali ya untuk Pak Jerry. Jadi di sini Pak Jerry bisa melakukan secara offline dan juga secara online untuk mengatasi permasalahan yang Pak Jerry alami saat ini. Nah, dari rencana yang Pak Jerry rencanakan itu, kira-kira adakah strategi yang Pak Jerry merasakan ini yang paling tepat? Strategi yang paling tepat yang saya lakukan, atau gagasan yang paling yang merasa prioritas dari Pak Jerry untuk melakukan, untuk memudahkan itu? Iya, jadi ya memang saya bersyukur saya boleh terpikir pada saat ini, saya boleh terpikirkan solusi itu. Ya, jadi saya rasa strategi yang paling tepat ini ya. Jadi saya sudah men-screenshotnya. Jadi kemudian supaya saya tidak terkesan kepikiran untuk mengingat tugas-tugas. Jadi karena sudah di screenshot, maka saya menjalankan tugas seperti biasa di kelas. Saya menyiapkan SPP pada malam hari untuk pembelajaran besok dan mengajar. Kemudian mungkin pada sore hari sambil menunggu jam pulang, saya sudah mulai bisa mengerjakan. Jadi misalnya kan sudah di screenshot, jadi saya sudah lihat, oh seperti itu, saya isi di Word. Nah kemudian sampai besok juga begitu kan, biasanya eksplorasi konsep itu bisa memakan waktu 2 hari, mulai dari diri 2 hari, eksplorasi konsep 2 hari, jadi mungkin bisa 4 hari. Jadi mungkin ya saya bisa lebih tenang, dan ketika selesai semua, mungkin pada hari misalnya hari ketiga begitu, kalau tidak ada 4 hari, hari ketiga itu saya bisa turun ke tempat yang ada jaringan. Saya buka LMS dan saya copy pastekan itu jawaban-jawaban yang sudah saya siapkan itu di LMS. Saya pikir itu strategi yang paling tepat supaya saya tidak setiap hari harus berpikir, harus terbebani. Jadi malamnya
sorenya itu selesai mengajar ya, saya bekerja ya, pelan-pelan melaksanakan tugas, besoknya lagi seperti itu ya. Artinya tidak menyita waktu. Karena kalau saya harus turun satu kali, ya apa bisa sampai subuh itu, membahayakan kesehatan juga itu, Bu. Jadi saya pikir itu strategi yang tepat. Ya, luar biasa sekali Pak Jer. Di sini saya bisa menangkap bahwa Pak Jer bisa juga memanajemen waktu antara tugas sebagai seorang guru dan sebagai seorang calon guru penggerak yang mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Jadi Pak Jer bisa memanajemen waktu dari rencana Pak Jer ini, jadi tidak juga akan merasa terbeban ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, terbengkalai dengan tugas sebagai seorang guru. Tetapi dengan rencana dan strategi yang paling Pak Jerry rasakan itu paling penting, paling diprioritaskan. Jadi Pak Jerry bisa memanage waktu bahkan untuk memanage diri saja bisa. Jadi bisa ada istirahat, bukan hanya bolak-balik dalam satu hari harus 2 kali begitu ya Pak Jer. Nah, dari rencana itu saya bisa bertanya ke Pak Jer, kira-kira kapan Pak Jerry akan melaksanakan rencana itu? Oke, jadi secepatnya Bu. Jadi sesudah modul yang terakhir ini, modul berikutnya kan setelah di akhir pekan itu saya pulang. Nah, ketika saya pulang kan di rumah itu ada jaringan. Jadi ketika saya pulang itu mungkin saya bisa saya bisa screenshot tampilan-tampilan LMS untuk modul berikutnya sesuai dengan tahapan-tahapan. Baru kemudian itu saya bawa pulang ke tempat saya bekerja, saya mulai mengisinya. Jadi untuk rencana ini akan segera saya lakukan pada modul berikutnya. Begitu rencana saya. Ya, luar biasa Pak. Action, langsung di action. Dan pastinya tugas LMS itu kan memang sudah ada tahapan-tahapannya. Memang diharuskan Pak Jer harus bergerak untuk rencana ini. Nah, tentunya ketika Pak Jer mau melaksanakan rencana-rencana ini untuk mengatasi masalah ini, kira-kira ada yang Pak Jerry harapkan dukungan apa agar supaya rencana dari Pak Jerry ini bisa terlaksana dengan baik? Bagaimana? Adakah dukungan atau ya? Jadi kalau untuk dukungan ya memang saya sangat mengharapkan dukungan pertama dari keluarga ya, dari istri, karena kebetulan juga istri adalah seorang, jadi karena di rumah tangga juga harus membagi waktu untuk berperan ya. Jadi saya butuh dukungan dari istri untuk memahami keadaan saya seperti apa ya. Jadi saya harus mengambil waktu pada malam hari itu untuk bekerja walaupun secara offline ya. Juga saya mengharapkan dukungan juga dari kepala sekolah tentunya dalam melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak, rekan-rekan juga yang lain yang ada di sekolah ya, yang kadang-kala misalnya ada memang tugas yang harus saya lakukan itu mungkin bisa teman-teman bisa membantu mengcover jam pelajaran. Dan juga saya membutuhkan dukungan lain berupa sarana ya sudah pasti kendaraan itu harus disiapkan, siap pakai tentunya ya. Ya, saya pikir itu dukungan-dukungan yang saya butuhkan. Ya, benar sekali Pak Jer. Ketika Pak Jerry mau melakukan rencana itu memang membutuhkan dukungan, karena di mana Pak Jerry itu harus ada waktu untuk meninggalkan keluarga, istri, ketika mau mencari tempat jaringan, pastinya ada jauh dari tempat tinggal. Jadi harus tentunya dukungan dari istri, dan juga ketika Pak Jerry mau mengisi secara offline, tentu juga menyita waktu ya. Tentunya juga dukungan dari istri. Nah, dan untuk ke situ pastinya betul kepala sekolah dan teman-teman guru juga harus mengharapkan dukungan dari mereka dan sarana prasarana. Ya,
Begitu ya Pak Jer? Iya Bu, iya. Nah, dari percakapan kita ini, bolehkah saya bertanya, bagaimana perasaan dari Pak Jerry ketika kita melakukan percakapan saat ini? Apakah menurut Pak Jerry ada mendapat sesuatu atau apa dari hasil pembicaraan kita? Ya, saya merasa senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan atau bercakap-cakap dengan Ibu Rini sebagai coach. Ya, memang saya sangat senang ya, karena saya pada akhirnya ya di awal pembicaraan tadi percakapan saya jadi bingung bagaimana saya harus mengatur waktu saya agar saya tetap mengikuti program yang sangat bagus ini. Itu program calon guru penggerak. Pada akhirnya lewat percakapan ini luar biasa, saya bisa menemukan solusi. Saya sangat senang dan ya seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Rini, luar biasa. Ya, memang kelihatan dari raut muka Pak Jer seperti saya sampaikan tadi, pertemuan awal kita saya melihat Pak Jer tidak seperti biasa, tetapi di akhir percakapan kita ini saya melihat raut wajah dari Pak Jer sudah begitu semangat, sudah lebih ceria. Jadi di sini saya juga sebagai coach merasa senang ketika pembicaraan kita ini ada solusinya, ada jalan keluar. Nah, bolehkah saya ingin tahu menurut Pak Jer dari hasil pembicaraan kita, hasil percakapan kita, kira-kira Pak Jer memberikan kesimpulan seperti apa hasil pembicaraan kita saat ini? Ya, jadi terima kasih Bu Rini. Lewat kesempatan ini saya pada akhirnya bisa mendapatkan solusi yang bagus untuk mengatasi permasalahan saya. Jadi dalam pembicaraan ini hasilnya itu saya dapat mengelola waktu dengan baik dengan cara saya merekam semua tampilan layar di LMS itu. Ya, saya screenshot layar-layarnya, tahapan-tahapannya, dan kemudian ketika saya pergi ke tempat tugas mengajar yang jaraknya memang sangat jauh, di sana saya bekerja secara offline, tapi saya tidak bingung lagi seperti yang lalu. Sekarang saya sudah tahu tampilannya seperti ini. Jadi berdasarkan tampilan itu, apa yang dituliskan di situ, itu saya mulai kerjakan di Microsoft Word. Kemudian setelah selesai semuanya, saya simpan dan saya hanya perlu waktu 1 kali saja untuk turun, untuk membuka LMS dan kemudian saya menyalin semua, mengcopy paste semua yang sudah saya buat di tempat tugas di LMS, dan pada akhirnya tidak menyita waktu, akhirnya cuma 1 kali saja perjalanan. Wah, luar biasa, sudah menghemat waktu, menghemat anggaran, ya menghemat pikiran juga dengan beban kerja ini. Ya seperti itu Bu, ya saya sangat senang dengan percakapan kita kali ini, akhirnya saya boleh mendapatkan solusi. Ya, luar biasa Pak Jer. Jadi kesenangan juga Pak Jer bisa mendapatkan solusi. Saya juga merasa senang dan saya berharap nantinya ada perjumpaan kita nanti untuk saya mengetahui hasil dari Pak Jer.